Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salawat serta salamnya senantiasa kita limpahkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormatin kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, dan para habaib dan para kiai dan para ustadz dan ustazah dan saudara teman yang jauh di sana, semoga semuanya mendapatkan kucuran rahmat hidayah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan tentang rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, berjumpa kembali dengan channel kami. Semoga kita semua hari ini mendapatkan keberkahan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kaum muslimin wal muslimat, saudara teman yang jauh di sana, mendapatkan keberuntungan, rizki, keberkahan, dan barokahnya rizki yang didapat. Semoga Allah menghendaki itu semua semata-mata untuk ibadah kepada Allah, sesuai firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Semoga itu semua didapatkan karena Allah semata-mata. Amin amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini mengenai tentang kisah malaikat Harut dan Marut. Suatu kisah malaikat Harut dan Marut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke bumi dan untuk menyadarkan manusia-manusia yang ada di muka bumi. Jadi malaikat Harut dan Marut untuk apa sebenarnya menciptakan manusia? Karena manusia tersebut untuk merusak di bumi. Jawaban sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat Harut dan Marut, sebenarnya aku yang lebih tahu daripada engkau. Lalu kedua malaikat tersebut diam, dan lalu dua malaikat tersebut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke bumi dan untuk menyadarkan manusia yang ada di bumi untuk supaya tidak bermain-main dan selalu saling menyakitin dengan ilmu-ilmu sihir yang waktu zaman yang sekiranya pada zaman tersebut yang sedang diutamakan oleh manusia di bumi tentang ilmu-ilmu sihir. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Harut dan Marut untuk turun ke bumi dan berganti kostum seperti manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan hawa nafsu terhadap kedua malaikat tersebut, Harut dan Marut.
Jadi layaknya seperti manusia. Jadi untuk supaya menyadarkan manusia yang merusak di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Lalu turunlah ke bumi dua malaikat tersebut. Dan datanglah ke kerajaan Babylon. Lalu kaum-kaumnya kebanyakan selalu menggunakannya tentang mendewa-dewakannya tentang ilmu-ilmu sihir dan untuk saling bentrok sesamanya. Lalu malaikat Harut dan Mahrut yang sudah berubah menyamar sebagai manusia tidak diketahui oleh siapapun bahwa itu sebenarnya malaikat. Lalu malaikat Harut dan Mahrut ke kaum-kaum Babylon tersebut berseru bahwa jangan selalu merusak tentang keadaan di buminya Allah Subhanahu wa taala. Karena kerusakan tersebut sebenarnya sangat pedih nanti. Yang merusak, yang berbuat sihir yang tidak baik, sangat berat dan sangat besar siksanya yang sangat pedih nanti di akhirat, kata malaikat Harut dan Mahrut. Lalu kaum-kaum tersebut selalu menggunakan hal-hal ilmu-ilmu yang menyesatkan. Lalu dikalahkanlah tentang aduknya ilmu tersebut oleh Harut dan Mahrut. Setelah itu oleh kerajaan Babylon diangkatlah Harut dan Mahrut di kerajaan untuk jadi ketua di kerajaan tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala benar-benar selalu memberikan peluang waktu untuk malaikat Harut dan Mahrut untuk tinggal di bumi untuk menyadarkan masa kaum-kaum Babylon tersebut. Datanglah seorang wanita yang cantik, rupawan bersama anak kecil dan membawa minuman arak dan menawarkan minuman tersebut. Wahai Tuan Harut dan Mahrut, kata si wanita cantik tersebut, minumlah arak ini, jadi aku akan masuk agama engkau, agamanya Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat Harut dan Mahrut sudah diberi hawa nafsu layaknya manusia, jadi dia tidak tahu. Lalu dari rayuan wanita cantik tersebut sehingga dengan anak kecil dan minuman tersebut diminumlah, katanya sedikit saja katanya. Lalu tergodalah Harut dan Mahrut minum, lalu minum lagi. Lalu setelah itu menodai wanita cantik tersebut. Naudzubillah min dzalik. Setelah itu diutuslah oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril untuk menemuin Harut dan Mahrut yang ada di bumi. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril dan menemuin Harut dan Mahrut, dan dia menangis, menyesal, benar-benar menyesal bahwa
benar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa katanya buat apa menciptakan manusia hanya untuk merusak saja katanya. Ingat tentang itu, dan ternyata terjadi juga tentang dirinya sendiri, malaikat Harut dan Marut. Sehingga kedatangan dengan datangnya malaikat Jibril memberi kabar, kenapa engkau wahai Harut dan Marut menangis? Ya, aku menangis menyesal tentang apa yang sekiranya aku jalankan ini. Seharusnya aku membuat manusia-manusia di bumi agar supaya bertobat dan bersadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, engkau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemuin Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibawalah Harut dan Marut ke langit, dibawalah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Harut dan Marut, engkau apa yang sekiranya engkau kehendaki ternyata tidak sesuai dengan apa yang aku perintahkan. Kenapa engkau bisa terjadi menodahin wanita cantik yang ada di bumi? Seharusnya engkau menyadarkannya, dan seharusnya agar menyembahku, dan kaum-kaumnya pun agar menyembahku. Lalu apa kata Allah? Wahai Harut dan Marut, akan aku hukum. Tinggal pilih antara satu. Apakah engkau mau dihukum di akhirat? Apakah engkau mau dihukum di dunia? Sebagai pelanggaran kau harus dihukum. Pilih antara satu. Apakah mau dihukum di neraka, di alam akhirat, di neraka? Apakah engkau mau dihukum di alam dunia, di dunia? Kalau dihukum di neraka sangat pedih siksaannya. Lalu permintaan dari Harut dan Marut, keinginannya dihukum di dunia saja. Nah, setelah itu diturunkan lagi ke bumi dan dihukumlah, digantung dua malaikat tersebut, Harut dan Marut. Jadi kepalanya di bawah, kakinya di atas, sampai datangnya hari kiamat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, semoga kita bisa mengambil hikmahnya, bahwa siksa yang sangat pedih, siksanya Allah Subhanahu wa taala nanti kelak di akhirat. Jadi semoga kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, karena hawa nafsu yang ada di diri kita masing-masing ini suatu ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa tentang malaikat Harut dan Marut saja dia lebih baik menjalankan tentang atas pelanggarannya, lebih baik dihukum di dunia daripada dihukum di akhirat, karena di akhirat di nerakanya Allah Subhanahu wa taala sangat pedih.
Naudzubillah min dzalik. Subhanallah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Semoga ada hikmahnya bahwa ujian yang datangnya dari Allah melalui tentang adanya hawa nafsu. Jadi jikalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu, insya Allah semoga kita mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita tidak lupa untuk selalu bersolawat atas Nabi kita yang kita idolakan, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita bersolawat karena penutup Nabi yang terdahulu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa tidak lupa untuk selalu bersolawat, dan kita semoga mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak nanti di yaumil akhir, di akhirat nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum hanabisyi bitaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.